berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Edi, Ibu dan semua jemaat Tuhan. Saya sangat merasakan sekali hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Pak Edi. Jadi saya diundang. Siapa tadi yang kesaksian tadi Praise and Worship? Nolpa. Terima kasih Nolpa untuk kesaksian hidup. Saya tahu tadi Nolpa. Oh, nama saya Pendeta Posma Raja Guguk. Mungkin ada yang sudah kenal. Ya, ada yang belum kenal. Saya punya istri satu, Rina Susanti, latar belakang dulu Kedar, dia seorang guru negeri. Saya pikir hanya satu juga nggak akan habis lah besok ya. Nggak akan habis tuh. Ya kan nanti akhirnya juga di sorga juga nggak ketemu ya. Jangan nyari-nyari Bapak ya. Jangan nyari suami, anak, istri karena firman Tuhan nggak ada. Kita kayak seperti malaikat semua ya. Jadi kalau selama ada di dunia ini nikmatin lah. Yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak, yang punya orang tua, yang punya kakak, adik. Tapi seperti Nova tadi saksikan, memang Allah itu sanggup saudara, amin. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya itu dia sanggup. Ya, anak saya 4, saya baru kembali dari Manado menghadiri cucu saya yang pertama. Kebetulan menantu saya orang Manado kemarin yang Sophie. Anak saya Samuel nomor 2, nomor 1 Gabriela, mohon bantu doa kalau Tuhan izinkan tahun ini. Kami kemarin juga baru sharing cukup lama malam. Ya kayak seperti Nova tadi katakan memang kekristenan itu tidak take it for granted gitu ya. Tidak automatically kita mujian menyembah pakai doa puasa terus semuanya itu beres dipulihkan. Enggak saudara, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya saudara, yang penting gak sampai mencucurkan darah itu janji Tuhan. Ya, jadi kalau kita orang Kristen belum apa-apa udah termeek-meek, saudara ya, udah nyerah, udah banyak omong, udah ngeluh kanan kiri, saudara mesti bertobat mulai pagi hari ini. Amin, saudara. Saya pun juga begitu, bertobat terus. Tapi tadi ketika pujian penyembah disampaikan, dia bilang Allah sanggup. Jadi kita bangga mempunyai Yesus sebagai Tuhan. Amin, saudara. Jangan lepas, jangan pernah takut, saudara. Amin. Nah, anak saya nomor 3 namanya Stefanus. Kalau Tuhan izinkan nanti Agustus dia dilantik jadi dokter di Udayana. Tadi kalau Samuel dari UI, yang Gabriela nomor 1 dari Udayana. Nomor 4 Timotius nih dari Fakultas Hukum UI. Dari baru semester 4 gajinya udah lumayan coba saudara. Semester 4 saya gak kebayang. Kerja di law firm Pak Edi. Saya kemarin ditraktir, dibeliin termasuk nih gesper nih saya pakai di Bangga. Di traktir dia bilang, wah gue beliin dah. Apa namanya, saya beliin ini deh katanya. Wah itulah yang Allah kita ya. Anak nomor 4 paling kecil gitu ya. Bukan saya masalah materinya saudara. Tapi saya mengucap syukurnya di dalam Tuhan saudara. Amin. Ibu bapak saudara, saudara-saudaraku muda juga. Mesti percaya saudara. Ya kan, Tuhan itu sanggup. Ya. Jangan mau dibohongin sama iblis. Jangan mau sebesar apapun masalah kita, Tuhan Yesus sanggup membantu kita. Amin. Terima kasih pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, temanya yaitu pengajaran mengenai iman Kristen. Nah ini saudara ya, ini kita kalau bicara iman, ini hati-hati saudara. Semua agama, semua kepercayaan, bahkan orang tidak beragama pun dia mengatakan dia punya keyakinan. Atau singkat cerita iman. Tapi apa bedanya dengan iman Kristen? Harus beda. Ya, ini kita harus clear ya, harus nyata nih. Tadi 40 menit sampai 45 nih saya kerja keras ya. Bantu saya dukung doa saudara supaya bisa nih sampai nih. Saya tadi agak nyasar dikit lah berapa kali tapi nyasarnya masih ditoleran. Sampai di Alfamart, Indomaret tuh saudara ya. Saya udah siapin semua saudara materi itu. Karena namanya pengajaran diminta, tapi last minute Tuhan kasih dari 1 Yohanes 5. Kita buka bersama-sama ya. Saya selalu kalau membawa firman di tempat gereja manapun, saya tetap tunduk pada otoritas Roh Kudus.
1 Yohanes 5 dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan baca saling bersaut-sautan. Pria yang ganjil, wanita yang genap. Sudah dapat saudara? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Pria 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Saudara, kita hidup di dunia ini mau tidak mau bertarung, saudara. Mau tidak mau kita berperang selama masih di dunia ini. Amin, saudara. Nanti sebentar kalau yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan atau mungkin rapture, kita nggak tahu. Yang tahu firman Tuhan berkata Yesus datang seperti pencuri malam hari. Amin. Saudara percaya nggak sebelum nanti pas kita mau keluar Yesus bisa datang? Amin. Itu sebabnya kita harus benar-benar dalam kondisi iman percaya kita yang pasti, saudara. Ya. Oke, kita mau lihat dulu iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Ya. Boleh seorang jemaat baca supaya Alkitabnya kita sama ya. Jadi Alkitab yang dipakai oleh jemaat, karena Alkitab akhir zaman ini banyak, saudara ya, beredar. Silakan bantu bangkit berdiri membacanya. Ya, silakan Pak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih Pak, silakan duduk. Saudara, siapapun dia, termasuk saya, mau sebagai hamba Tuhan yang dikatakan dia penuh diurapi Tuhan sekalipun, dia tidak lepas dari segala persoalan. Saudara, jangankan kita, saudara, Tuhan Yesus saja diperhadapkan, saudara. Dan setiap orang pada akhirnya bisa diperhadapkan kepada Getsemani masing-masing. Itu Getsemani, saudara, Yesus tahu, saudara, kan waktu di Getsemani bagaimana, saudara? Dia sampai seperti kayak mencucurkan darah ya, keringatnya. Di Getsemani itu Yesus tahu persis, dia sebagai Tuhan dia tahu, saudara, dia akan mengalami Via Dolorosa. Artinya begitu berat permasalahan harus dihadapi. Jadi saudara, jangankan kita manusia, Tuhan sendiri walaupun dia 100% manusia, dia pun menghadapi permasalahan yang kadangkala dia mengalami Getsemani. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Jangan kehendakku jadi Bapa, kehendakmu yang jadi. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena dia tahu dan percaya persis bahwa Bapanya itu adalah Bapa yang baik, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Itu dulu. Jangan pernah curiga, saudara, sama Tuhan. Allah gitu amat sangat baik. Dia itu Allah yang senantiasa tidak pernah melupakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Oke, kalau kita tadi sudah lihat, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi semua orang dalam hidup ini pasti dia mempunyai suatu pengharapan. Hanya orang mati aja yang udah gak ada pengharapan. Mati maksudnya secara fisik ya, bukan rohani. Kalau udah mati udah selesai, saudara. Jadi kalau selama kita masih hidup kita harus punya pengharapan. Amin, saudara. Itu namanya orang Kristen. Jadi clear ya, harus jelas ya. Orang Kristen tuh imannya clear, itu pasti dia punya pengharapan. Apapun, sebesar apapun masalahnya. Orang percaya tuh gak boleh putus asa. Jangan campur aduk, saudara ya. Semua agama tuh sepertinya dia punya iman, saudara. Dia mengatakan orang beriman gitu. It's okay lah. Tapi kalau kita beriman kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan Yesus. Kita berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan.
Tapi tadi di Getsemani itu ketika Yesus berdoa dia sebagai manusia. Kalau sebagai Tuhan dia gak perlu berdoa saudara. Mesti tahu ya Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan. Mesti lihat teks dan konteks ya. Kalau dia lagi bicara apa dia sebagai manusianya, bicara apa dia sebagai Tuhannya. Ya kalau misalnya waktu di kayu salib mati, Tuhan gak pernah mati saudara. Itu manusianya. Tapi pun dia bangkit. Karena beda manusia Yesus dengan manusia kita beda. Manusia Adam dan Hawa kita keturunan diciptakan dari apa? Debu dan tanah. Dia itu dari Roh Kudus. Itu bedanya saudara. Amin. Kayak clear ya. Nah, bagaimana? Apa bedanya lagi iman daripada orang Kristen dengan di agama lain? Buka Roma 10 ayat 17. Nah sekarang wanita nih. Tadi seorang lelaki. Bangkit berdiri bantu saya. Mohon bangkit berdiri. Silakan ibu kalau dapat. Monggo bu. Tidak apa-apa. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Terima kasih ibu. Lihat ya. Orang Kristen tuh beda. Iman itu muncul karena pendengaran akan Injil Kristus. Amin. Saudara kalau tidak pernah dengar firman Tuhan. Nah ini sekarang Pak Pendeta Edi saya tiap hari dikasih itu. Melekat dalam Tuhan. Waduh terima kasih banget tuh. Doain supaya dia terus bisa produk tuh. Bagus-bagus lagi. Banyak yang gak kuat juga tuh Pak Edi. Saya juga kadang-kadang bikin begitu tiap hari. Didoain saudara peperangan itu. Jangan main-main loh. Ya kan, ya saudara bersyukurlah punya gembala sidang bisa kasihin makan terus tiap hari. Dibaca dikirim gak kemana-mana. Ini berapa orang nih jumlahnya nih? Saya perhatiin loh subscribernya dia berapa loh. Kalau ada gak di sini mau berjanji? Jangan makan sendiri firmannya saudara, bagi. Bisa gak 1 orang 10 orang? 1 orang berbagi 10 bisa gak? Jangan manggut-manggut nih. Ini berapa orang nih Pak? Ada nih 100 kan? Bisa gak 1000 nih? Bulan berapa nih janji 1000 subscriber? Tahun ini 10.000 bisa gak? Loh, apa sih sulitnya ngebagiin aja saudara? Saudara kayak gak punya teman aja, gak punya saudara. Ini iman saudara, amin? Ini iman. Makanya saudara mau berharap gak kalau si Pak Edi kan tolong subscribe dibagikan gitu kan. Saya hafal tuh. Dia kalau lagi berdoa, saya diberkatin tiap pagi, gua angkat tangan begini aja. Enak kan diberkatin, puji Tuhan. Dapat berkat emang saya. Jadi saudara rugi kalau gak dibawa ini. Bukan saya promosi, gak ada urusan saudara. Gak pernah ngomong-ngomong. Cuman saya baca itu aja. Bagikan. Jadi kalau saudara yang membagikan tuh agak wajar-wajar karena saudara jemaatnya. Ya kalau saya sahabat. Lihat ya saudara, iman itu adalah dasar dari salah satu yang kita harapkan dan bukti dari segala itu kita lihat. Nanti sebentar kita praktekkan saudara. Sebelum saya akan akhiri khotbah saya, kita akan berdoa kesembuhan. Amin saudara. Amin. Apapun penyakit saudara, tadi Roh Kudus sampaikan saya, hari ini sembuh saudara. Amin. Kita akan praktekkan ya. Kan iman tuh apa yang kita harapkan. Siapa yang mau sembuh hari ini? Oke, puji Tuhan ya, turutkan tangan. Kita berdoa saudara. Kita belajar dulu dasar firman. Karena iman itu muncul karena pendengaran akan Injil Kristus. Jadi kalau saudara gak pernah baca firman Tuhan, saya gak percaya. Saudara itu punya iman, saudara paling punya keyakinan, tapi keyakinan manusia. Saudara gak bisa, tadi dikatakan firman Tuhan. Iman itu yang mengalahkan dunia. Apa itu? Kita kembali ke firman tadi, 1 Yohanes 5. Jadi saudara supaya jangan sampai dikelabui oleh dunia ini yang dikuasai si jahat. Saudara harus tahu. Karena gak bisa saudara, kita pasti bertarung deh. Saudara tidur aja salah-salah kecengklak kok. Konon lagi saudara mau hidup sehari-hari di pekerjaan, di sekolah, pelayanan. Amin saudara, di rumah tangga tadi itu. Pak kayak kesaksian siapa tuh tadi worship leader itu. Masalah hubungan pemulihan keluarga, suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua. Aduh saudara. Gak bisa kalau saudara tidak punya iman, gak bisa saudara. Kita cuma berharap doang supaya terjadi pemulihan. Amin saudara. Kita berharap nih supaya suami, istri, anak, mertua, menantu, kakak, adik dipulihkan Tuhan, diubahkan. Saudara kita gak bisa mengubah saudara. Jangan saudara pernah berharap saudara maupun saya bisa mengubah seseorang. Tapi yang bisa hanya mengubah dengan iman saudara. Iman kepada Tuhan Yesus. Kadang Tuhan sendiri saudara gak pernah habis akal sih. Tapi faktanya kadang-kala kan manusia tetap batu saudara ya. Kalau orang
Jerman bilang auban saudara, keras kepala. Ntar udah dipentung kepalanya baru kelenger baru, ampun Tuhan. Aduh, sebetulnya di dalam Tuhan itu gak usah terlalu sulit saudara ya. Sekalipun dosamu merah seperti kemeja akan putih seperti salju, amin. Sekalipun merah seperti kain kusum akan putih seperti bulu domba. Asalkan datang sama Tuhan, kau ampun, bertobat. Allah itu adil, gak usah terlalu sulit. Saudara jangan mau ditipu sama iblis. Iblis tuh permainannya begitu, disulit-sulitin dalam nama Yesus. Dia sudah kalah, amin. Jangan terlalu sulit saudara, Tuhan Yesus sudah berkorban, jangan deh. Jangan dikarang-karang. Lihat kembali ke firman Tuhan tadi. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Kristus adalah hati Tuhan yang diurapi, yang berkuasa. Dikatakan bahwa segala kuasa di sorga di bumi sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini siapa yang percaya kepada pemegang kuasa di sorga di bumi, selesai. Saudara kalau misalnya berhadapan dengan di kantor pimpinan saudara yang punya kuasa, benar gak? Kita mau berhadap, kita yakin dong bahwa dia bisa menyelesaikan masalah, betul gak? Ngapain kita datang kepada dia kalau bukan mau cari solusi? Amin saudara. Kita sakit datang kepada dokter kan kita yakin dulu bahwa dia bisa kasih kesembuhan, amin. Nah kita datang sama Tuhan saudara, Tuhan Yesus. Haleluya. Penguasa di sorga dan di bumi. Kenapa kita jadi ragu? Kenapa kita jadi tidak yakin? Segala penyakit Yesus sanggup sembuhkan, amin. Sakit lagi saudara, orang mati jadi bangkitkan kok. Itu iman saudara. Apa yang kau harapkan? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kau lihat. Ketika engkau mau disembuhkan kau belum lihat. Tetapi di dalam imanmu engkau mengandung iman Kristus. Aku sembuh. Pasti sembuh saudara. Coba lihat di firman Tuhan. Bukan orang yang mengenal Tuhan pasti mengenal lah perwira. Apa itu? Ketua rumah ibadat. Betul? Seorang ibu. Ada yang sakit 38 tahun aja sembuh saudara. Ada yang sudah sakit sampai 38 tahun di sini. Tuh kan belum kan 38 tahun sembuh betul? Yang di taman, yang di apa? Kolam renang apa? Bethesda. Betul? Firman Tuhan dikatakan tadi Parmana. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan mau dibohongin sama iblis saudara. Gak usah denger firman Tuhan aja. Iman timbul karena pendengaran akan Injil Kristus. Kalau firman Tuhan mengatakan kau sembuh, sembuh saudara. Amin. Saya bukan expose diri saya punya karunia kesembuhan, bukan. Tapi saya hanya mau menyatakan, itu karunia dari Tuhan, saya yang dipakai doang. Saya berkali-kali kita berdoa di dalam jemaat besar kecil, mau sakit apapun saudara, menyong sembuh saudara. Bukan karena kesaksian saya. Tidak dikarunia anak, tidak mengandung sekian tahun sembuh saudara. Besoknya saya datang ke sana, Pak ini anaknya, lo anak apaan? Gue pikir anak gua. Apa nih si ibu tiba-tiba, Pak ini anaknya Pak. Terus pendetanya untuk datang buru-buru kan. Ini Pak yang didoakan waktu itu yang belum mengandung Pak, ini sekarang udah melahirkan. Oh puji Tuhan, praise Tuhan. Saya bilang ini ibu gak pakai pengantar dikit, ini anaknya, bikin anak gua lagi. Ya kan. Tapi buat saya ya bersuka cita, praise the Lord, tapi satu hal yang biasa saja saudara. Amin. Satu hal yang biasa saja. Memang kita tidak bisa lepas dari persoalan hidup selama di dunia ini. Tapi firman Tuhan pagi ini mengatakan apa? Imanmu yang mengalahkan dunia. Udah kalah saudara. Terus apa jadi persoalan? Coba satu orang berdiri, apa jadi persoalan sekarang? Kan tadi setiap orang pasti menghadapi masalah. Gak ada yang bebas saudara, saya juga. Tapi kan persoalannya ketika orang punya masalah mau dapat solusi kan? Supaya kalah kan masalahnya, betul ya? Dan firman Tuhan mengatakan imanmu yang mengalahkan dunia. Selesai dong. Perbedaan iman Kristen dengan iman lain saudara.
Iman Kristen pertama saudara, kita yakin percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib, darah anak domba itu menghapus segala dosa. Amin. Apapun merah seperti Kumuji tadi katakan, selesai. Iman orang lain, waduh, gak bisa saudara masuk neraka. Upah dosa ialah, dan semua manusia sudah berdosa. Roma 3:23. Upah dosa ialah maut. Roma 6:23. Jangan main-main saudara. Makanya orang ada tuh artis tuh. Tapi ya nggak tahu lah ya, saya tidak mau menghakimi ya. Wah udah bagus dia terima Yesus. Balik lagi ke kubangannya, itulah kalau masih belum tuntas itu waktu itu tuh. Roh mautnya masih nongkrong di situ tuh. Gak suka dia, masuk lagi dia ke neraka. Balik lagi dia, ngucap lagi dia. Tahu kan artis yang terkenal itu tuh? Gak tahu saudara, gak wajib dengerin sih. Dengerin orang. Balik lagi ke neraka, percuma juga dia. Satu ya, iman orang Kristen itu menjamin apapun dosamu saudara, amin, sudah dihapuskan. Yesus sanggup, amin. Yesus sanggup. Dan kalau kita sudah dibayar saudara, lunas harganya. Saudara siapa yang pernah kredit? Saya pernah. Gak apa-apa, coba angkat tangan, gak usah khawatir. Gak dilarang kok, gak dosa. Ada siapa yang pernah kredit? Oke, bukan ke situ saudara. Sekarang kalau kita sudah bayar lunas, barangnya terserah kita gak? Mau kita buang boleh gak? Boleh. Mau kita jual boleh gak? Boleh. Mau kita diemin juga boleh, ngasih orang boleh. Sekarang kita sudah lunas dibayar Tuhan Yesus. Terserah siapa sekarang? Halo? Terserah siapa? Bener terserah Tuhan atau terserah saya nih? Tadi ada hidupku kupersembahkan seluruh hidup. Tadi di pujian ya. Tadi suruh berurutan, saya orangnya begitu detail surah pujian, penyembahan, perkataan itu saya ikutin ketika saya lagi mau persiapan ini saya menyembah Tuhan tuh saya liatin urut-urutannya. Jadi saya khotbah enak banget nih Pak. Tuh Roh Kudus kasih nih. Kan tadi ada lagu kan? Ku persembahkan, apa tadi lagunya tadi? Seluruh hidupku kemana? Di mana? Mesbah itu dia. Senang gak saudara? Tuh, senang gak saudara? Mantap Bapak. Sembuh Pak, amin. Ya, kita buktikan Pak, sebentar kita praktekkan Pak, amin. Gak takut saya. Bukan sayanya Pak, iman saya kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah takut saya. Yesus bilang sembuh, sembuh. Amin. Buktikan, kita buktikan. Oh Bapak nih jangan ngomong teriak-teriak mentang-mentang Bapak pernah latar belakang pengacara. Oh enggak saudara. Banyak juga pendeta doang gak sembuh, banyak juga. Lo kok Bapak pengacara pakai dukun lagi, pakai dukun, enak aja lu. Gini-gini gue anak penginjil nih, bawa ibu saya umur 92 tahun di Medan. Penginjil tuh lain ibu saya, Evangelis Dormas Koryuta Barat. 92 tahun masih rajin saat teduhnya saudara, masih dikirimin video sama cici saya. Bacanya bagus, itu ngomong didengar masih bagus saudara. 92 tahun. Kalau saya tidak ada iman kepada Tuhan Yesus, ya kan gitu Pak Edi, gak yakin nih di usia kita nih zaman sekarang ini kan susah-susah berat saudara. Tadi aja masih kelewat-lewat dikit saya jalan coba. Lah itu kan fakta keterbatasan. Coba orang tua kita kan mana inget dia, 92 tahun masih bisa baca, masih inget. Jalan mana pernah nyasar dia. Saya baru sekarang 58 tahun. Bisa nyasar saudara. Udah telepon Pak Pendeta padahal. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ya, saudara itu beda. Ya, orang dunia ini atau orang bilang begini, masa Allah punya anak lahir, bingung dia. Tapi saya mau katakan lagi saudara, bisa lebih bingung lagi saudara orang Kristen, bahkan hamba Tuhan. Dia gak ngerti bahwa kita ini lahir dari Allah saudara. Kalau kita lahir dari Allah berarti kita anak siapa? Kok kurang suaranya? Kalau kita lahir dari Allah berarti kita anak siapa? Anak Tuhan, anak Allah. Terus
Bisa gitu dunia mengalahkan gitu? Bisa nggak? Tidak. Tapi syaratnya kita lahir dari Allah dulu. Amin. Allah itu kudus, Allah itu penuh kuasa, dikatakan segala perkara. Jadi nggak bisa saudara, nggak bisa dunia nakut-nakutin kita, nggak bisa. Oke, saya harus hadapi, kita hadapi. Oke, saya harus bergumul menghadapi, kita hadapi, tidak ada masalah. Tapi satu hal yang kita tahu dalam iman percaya, kita mengatakan, aku sudah mengalahkan engkau. Amin. Hadapi saudara sampai titik darah penghabisan. Gak perlu takut saudara. Ya saudara, Tuhan Yesus juga sampai berdarah-darah kok, bener gak? Kenapa jadi saudara mau jadi kayak anak manis? Masa saudara mau jadi model yang lenggak-lenggok bagus begitu jadi orang Kristen karena dengan iman? Gak gitu saudara. Bisa saudara dicaci maki, betul gak? Bisa saudara diperlakukan tidak adil, gak ada masalah. Bisa saudara berdarah-darah tuh, banyak tuh martir sampai mati saudara ngikut Tuhan Yesus, amin. Tapi apakah dia kalah sama dunia? Enggak. Jadi bukan persoalan saudara diizinkan Tuhan apa mengalaminya, tidak. Persoalannya saudara punya iman gak mengalahkan dunia ini. Saudara jangan persoalan jempol kejepit aja saudara udah hampir separuh imannya kurang, kan kacau itu. Sakit sih memang betul jempol kejepit, betul gak? Sakit saudara. Coba saudara, coba deh. Saya suka belatin tuh polisi zaman dulu kan, sekarang udah nggak boleh cabut kuku. Pencet kesini aja sakitnya minta ampun. Coba pencet saudara, coba rasain deh. Coba deh. Coba, enggak nih kuku nih, tekan nih. Bikin lama, wow pasti begitu saudara. Ya tak? Tuhan Yesus coba lihat, nonton, ya walaupun itu film ya, Passion kan. Wah, Rasul Paulus juga 36 kali saudara, digari saudara. Maksudnya pukul tuh hukuman cambuk di sana tuh ininya gini nih. Jadi kalau saudara mungkin berkata suami atau istri, anak, orang tua, menantu, duh kata-kata tuh orang menyayat hati katanya gitu kan. Padahal saya katakan emang hati lu disayat, benar nih. Enggak Pak, maksudnya menusuk hati. Waduh dia semakin ditusuk lagi, pakai apa ditusuk? Kata-katanya Pak, oh ya siapa mau, kenapa lu mau? Tolak saudara, amin. Kata-kata yang gak beres, yang katanya bisa menyayat hati, menusuk hati, tolak dalam nama Yesus. Emang gue pikirin gitu. Kok lu bagaimana sih, gue udah ngomong gue kurang ajar sama lu supaya lu sakit hati. Kalau gak mau, yang ngajarin siapa, gue mau sakit hati. Aduh Tuhan Yesus sayang sama kamu, mengasihi, gituin aja. Amin. Karena udah pasti dia tidak lagi dikuasai Roh Kudus kalau orang begitu. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa, amin. Kita harus mengasihi, harus belas kasihan kayak Yesus, amin. Di kayu salib aja penjahat aja masih tetap dikasih Yesus ya. Ayo lanjut. Setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi orang yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, dan juga mengasihi orang yang lahir. Kita ini adalah anak-anak Allah yang lahir dari Allah, amin. Iman, pengampunan dosa. Iman pasti keselamatan di dalam Yesus, amin. Itu ada jaminan. Gak usah takut, gak usah ragu lagi. Gak usah goyang-goyang saudara, saya selamat gak? Jangan mau dibohongin sama iblis. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, nah tinggal konsekuensinya yang kita mau belajar hari ini. Tapi iman kita itu harus teguh. Jangan mau digoyang-goyang, jangan mau ditawar-tawarin. Udahlah iman di luar Kristus tuh, udahlah. Itu bawa ke neraka semua. Udahlah. Itu bawa ke neraka, enggak usah didengerin. Yang kita mau belajar hari ini tuh iman dalam Kristus, Kristen tuh apa? Ini yang kita mau pelajarin. Jangan kacau-kacau. Karena banyak pengajaran saudara dari zaman ini, betul gak? Banyak penyesatan. Hamba Tuhan salah-salah juga bisa tersesat. Makanya tidak boleh hamba Tuhan itu membangun kebenaran itu pakai pikirannya sendiri. Harus dengan firman Tuhan. Banyak itu saya lihatin di YouTube tuh khotbah-khotbah ngarang itu semua tuh. Saya bukan menghakimin ya. Terlalu berani. Saya pernah waktu itu di YouTube, di Instagram, saya mau coba gitu ngeliatin.
Ya apa nih ngarang? Termasuk hamba Tuhan terkenal tuh Pak Edi. Saya lihat ini ngarang nih saya bilangin. Mungkin ketelepasan kali saking asik gitu kan. Emang kan kalau namanya disorot, kalau Pak Edi untung gak pakai sorot-sorot Pak, podcast ya. Bahaya loh Pak. Sorotan-sorotan itu bisa kelepasan gitu. Kalau gitu kan bisa pakai konsep, hati-hati kan. Saya baca juga Pak Edi juga. Kalau agak ngarang-ngarang saya lewatin juga tuh Pak. Gak mau gue keracunan gitu kan. Saya baca nih. Ini sahabat gue ngarang nih. Iya kan? Saya liatin ini gimana sih di khotbahnya? Memang bisa nyirep saudara. Ih hamba Tuhan saudara dukun aja bisa nyirep. Betul gak? Gampang banget ngomongnya gitu loh. Tapi dasar firmannya gak ada. Ini orang kok gak meng-coach firman Tuhannya apa gitu loh. Jadi saudara kita ini lahir dari Allah. Lahir dari Tuhan Yesus. Amin. Tahu kan konsep lahir baru? Saya pikir udah diajarin di sini Pak GSPDI itu. Itu maksudnya. Cuman orang kan suka meragukan begini atau bingung bertanya, Pak gimana ya kenapa? Itu orang udah lahir baru tapi kok masih main dukun ya? Belum lahir baru dia. Belum. Pak orang itu masih udah lahir baru tapi kok kehidupannya masih begitu Pak? Belum lahir baru. Walaupun mungkin saja dia bisa jatuh dalam dosa. Tapi dikatakan orang benar walaupun berapa kali jatuh tergeletak dia tetap diangkat Tuhan. Amin. Itu bedanya. Dia punya sensitivitas kepekaan untuk mengaku dosa. Kayak tadi kesaksian Nova. Itu dia langsung clear, gak ada masalah. Saudara jangan salah paham saudara. Dia menyaksikan mau memberkati kita tadi amin. Mesti begitu anak Tuhan. Bukan masalah persoalan hidupnya tapi dia mengatakan bagaimana Allah yang dia sembah itu Allah yang penuh dengan kuasa amin. Sekian tahun sampai ibunya meninggal dunia. Waduh itu tadi memberkati sekali saudara. Kalau orang yang gak ngerti kan yang enggaknya diambilnya angle-nya gitu. Ceritanya diambil. Jangan saudara. Pemulihan kuasa Tuhannya itu yang diambil angle-nya gitu loh. Jadi kalau kita pun menghadapi itu kita dapat berkat di situ. Ih gile ya Tuhan sanggup memulihkan loh. Walaupun melalui historicalnya, journey-nya itu benar-benar gitu. Maksudnya ke situ tadi kesaksian tadi itu. Ya, saudara kita lahir dari Allah. Kan yang dulu kan awal muawal tuh kan diciptakan Adam dan Hawa dari debu dan tanah, betul nggak? Dihembuskan napas. Lalu manusia jatuh dalam dosa, masuk neraka semua harusnya. Memperoleh hidup yang baru. Dibangkitkan, mati bersama dengan baptisan kematian Tuhan Yesus, betul? Bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus, diberikan hidup yang baru, the Holy Spirit, Roh Kudus. Jadi itu maksudnya lahir dari Allah. Masa orang yang lahir dari Allah itu kalah sama dunia? Gak mungkin lah. Lalu bertanya, Pak kalau ada sakit penyakit, ya kita beresin. Sembuh gak? Sembuh. Orang mati aja secara rohani dibangkitkan kok, amin. Diberikan hidup yang baru. Nanti layak masuk surga. Gak ada masalah saudara. Sudah selesai dikatakan sudah selesai di kayu salib, betul? Sudah selesai. Cuman karena kita masih di dunia ya kita harus hadapi. Amin saudara. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, imanmu yang mengalahkan dunia, selesai. Terus Pak bagaimana Pak? Tapi kan saya harus hidup. Ya iyalah, kalau mau selesai ya mati. Makanya selama kita masih hidup di dunia ini kan tadi kan masih bisa menghadapi masalah, betul enggak? Tapi kan dalam menghadapi masalah kan kita punya pengharapan di dalam Yesus. Amin saudara. Ada solusi jalan keluar. Jangan mau ditipu-tipu sama iblis. Gak bisa lah, gimana lu. Jangan mau dengerin. Dari Tuhan itu good news. Berita baik. Pokoknya negatif itu bukan dari Tuhan, jangan mau dengerin. Sekalipun merah seperti kimiji, putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kusumba, putih seperti bulu domba. Hati-hati nih, kriteria-kriteria firman Tuhan ini ya, ini harus dipakai. Jangan dengerin orang ngomong, apalagi ngaco. Banyak ngarang di akhir zaman ini. Tenang-tenang aja saudara, bukan berarti menganggap remeh dosa. Bukan. Tapi jangan mau ditekan-tekan begitu loh. Iya kalau saudara kuat, kalau enggak kan keerek-erek. Apa tuh keerek-erek tuh bahasa? Kebawa-bawa terus.
Pusing nanti si Pak Edi penggembalaannya. Ini Bu, Bapak, Ibu udah dilepaskan. Tuhan Yesus sudah mati, sudah lepas dari dosa, sudah diampuni. Tapi Pak saya kayaknya merasanya masih ini Pak. Nah, itu ya salah sendiri saudara. Berarti saudara gak beriman. Beriman akan pengampunan dosa. Beriman akan apa saudara? Keselamatan. Kita percaya Yesus sudah mati. Siapa yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup baru, lalu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu namanya orang yang lahir dari Allah tuh automatically, karena Allah itu roh, amin saudara. Maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus walaupun kita masih tubuh fisik nih. Tapi kan sudah diubahkan jadi tubuh manusia yang baru. Aduh Pak, tapi saya bagaimana ya Pak, cara berpikir saya ini masih ini. Ya Roma 12 ayat 1-3 diubah pikiran kita. Jangan lagi pikiran dunia, jangan pikiran manusia lama. Manusia yang baru pikirannya yang positif gitu loh. Jangan, emang kadang-kala tuh nyelonong-nyelonong terus tuh pikiran begitu, pikiran kalah. Gak mempan, gak bisa. Jangan, itu bukan dari Tuhan, amin. Dirubah tuh kata Rasul Paulus, berubahlah akan budimu, pikiranmu. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan pada Allah, mana yang tidak, mana yang sempurna. Orang yang beriman tuh begitu. Misalnya perkataan, pikiran, perbuatan yang menghakimi, perkataan yang menghakimi, menyakiti, itu udah gak mungkin dari Tuhan. Dirubah, amin. Tanda-tanda orang percaya, apa namanya? Markus 16 ayat 17 apa? Coba, tanda-tanda orang percaya. Percaya itu kan beriman ya. Tolong bantu saya yang udah dapat. Biar cepat, karena waktunya saya dikejar waktu. Besok-besok bikin seminar iman bagus Pak Edi. Memang cukup panjang jadi waktunya. Minta tolong maaf ya kalau agak lewat-lewat dikit Pak Edi ya waktunya. Jemaat minta mohon. Coba bantu baca. Yang belum. Ibu Udi udah mau baca lagi, dia gak tahan. Cepet makanya buru-buru, kalau Ibu Udi karena diurapi Tuhan dia mau langsung. Gantian anak muda, ayo. Biar bagi-bagi berkatnya. Sampai disuruh mau dapat berkat aja aneh. Anak muda, Markus 16 ayat 17 ya, silakan makasih. Wah ibu-ibu lagi gak apa-apa deh, anak mudanya mana sih? Ini anak mudanya mana ini, siapa? Nova, anak mana teman-temanmu ini? Silakan Bu, gak apa-apa Bu. Jangan salahin ibu ini, gak ada. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, serta tanda-tandanya ya. Saudara jangan bilang saya sudah lahir baru Pak. Bu, berdiri dulu Bu, suruh dulu. Maaf ya Bu. Capek gak Bu? Tenang aja Bu, gak lama-lama. Harus ada punya tanda. Amin, silakan Bu. Apa tandanya? Pertama, mengusir setan demi namaku. Jangan nemenin setan, apalagi ngundang setan saudara. Makanya ngomongnya itu harus bersih, jangan ngomongan anak setan. Aduh Tuhan Yesus. Ntar dulu Bu, belum selesai. Dia lagi diurapi, sabar. Kalau orang diurapi Tuhan kelihatan itu semangat dia baca firman Tuhannya. Pak maaf ya Bu, bentar. Ya, mengusir setan. Jadi kalau orang percaya tandanya apa? Ngusir setan. Jangan saudara numpang-numpang anak bagong mau lewat. Apa-apaan lewat kuburan. Numpang anak nabi mau buang air. Aduh, apa urusannya lu? Ketakutan lu pakai buat nabi dibawa-bawa. Anak bagong lagi. Terus silakan Bu. Ya usir setan, amin saudara. Siapa yang pernah usir setan? Angkat tangan. Ini gak ada orang percaya nih. Tuhan Yesus ampunilah Mbakmu. Siapa yang pernah ngusir setan? Gimana sih? Mulai hari ini ngusir setan nih saudara. Sudah, kenapa sih? Ngusir setan kenapa sih? Takut. Memang perang namanya spiritual warfare. Bener gak? Ya Bu? Tapi kan awal-awal gimana kan Bu? Bener gak? Kalau gak punya iman kan ngeri juga Bu ya? Apalagi bilang apa lo? Wih, pelayanan pelepasan digituin lo. Wah, saya pernah pelayanan orang gila. Biasa hamba Tuhan tuh kan ada juga hamba Tuhan yang konyol kan ngetes. Pak ini ada orang gila tanpa pelayanan Pak. Iya udah gak apa-apa. Gini-gini ya pegang ya udah. Dalam nama Yesus keluar. Gitu. Saudara, itu tanda orang percaya.
Karena namanya setan itu berkeliaran, betul nggak? Bisa nginggapin orang. Pak Pendeta, kalau datang ke kuburan bisa nggak? Bisa. Ada itu, roh-roh kuburan itu. Amin. Pak, tetangga saya kenapa ya Pak? Kalau saya lihat rumahnya kosong, terus kayaknya bulu kuduknya bangun saya Pak. Nah, Pak kayak saya suka lihat sekelibat tuh ada itu. Itu tuh saudara, berarti dipertajam tuh karunia roh penglihatan itu. Terus Bu, mohon maaf Bu ya. Si ibu udah mulai gelisah. Ini saya duduk kan, kapan duduk saya? Maaf ya Bu, terus Bu. Tanda orang ngusir setan ya, amin? Amin, sepakat? Tunggu Bu. Tuh. Maaf Bu, maaf Bu. Bu, maaf Bu ya. Atau ibu duduk aja deh, duduk aja. Maaf Bu, ibu duduk aja sambil bacanya. Begini saudara, ntar kalau di kantor, ini bisa kejadian nih kalau saya ngomong gini nih. Di kantor, di sekolahan kalau ada kesurupan tampil ya. Ya Tuhan Yesus. Katanya kita lagi belajar masalah iman. Ya dengan iman, amin. Klaim aja firman Tuhan. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya mengusir setan dalam nama Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan setan keluar dalam nama Yesus. Keluar dia. Amin. Terus Bu, amin. Apalagi Bu? Tuh bahasa-bahasa yang baru, jangan bahasa yang kuno, bahasa negatif, bahasa penghakiman, bahasa ngerumpi, gitu bahasa lama saudara. Dilarang masuk surga. Bahasa baru itu memberkatin, positif, amin. Tapi kan saya begini Bu, oh saudaraku tenang. Tuhan itu mengasihi kamu, tapi saya kan sudah berbuat salah, berdosa. Iya, tapi kan Tuhan Yesus bisa mengampuni kamu. Gitu bahasa baru, kasih pengharapan. Jangan saudara orang udah jatuh, saudara tekan lagi, saudara gecrek. Setan udah mulai masuk dalam diri saudara itu. Setan tuh emang kerjanya apa saudara? Mencuri, membunuh, binasakan. Hati-hati kita, kelakuan kita, karakter kita berubah. Terus Bu. 18 ya berarti ya? 17 terus? Tanda-tanda orang percaya? Sorry berarti sampai 18 ya. Ibu ini gak mau di-courting dia. Terus Bu, gak apa-apa Bu, lanjut Bu. Tanda-tanda orang percaya, mengusir setan demi nama Tuhan, berbahasa baru. Terus? Memegang ular dan minum racun, tidak? Pak jadi saya pegang ular gini, bukan begitu. Kalau saudara beriman ya gak ada masalah. Tapi kalau gak ada beriman dipatok saudara. Minum racun, ketahuan racun saudara minum, bukan begitu. Saudara tidak mempan diracun oleh orang, tanda-tanda orang percaya, amin. Termasuk juga ular matok gak akan mati saudara. Rasul Paulus pernah dipatokkan ular tedung kan. Itu ular tedung paling berbisa itu. Orang kalau dipatok mati itu. Mati gak Paulus gak mati, cuma diginin. Sampai dibilang dewa ini orang katanya. Ular tedung gak bisa bikin dia mati. Lalu apa terakhir apa? Menumpangkan tangan. Coba 1, 2, 3. Menumpangkan tangan atas orang sakit. Sembuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi orang yang lahir dari Allah. Orang itu ada tanda-tanda. Numpangin tangan. Pak saya boleh gak numpangin tangan saya? Boleh. Tumpangin tangan saudara kalau sakit pusing. Klaim firman Tuhan. Klaim itu maksudnya ada dasarnya. Tadi kan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala itu kita lihat. Iman timbul karena pendengaran akan Injil Kristus. Injil Kristusnya mengatakan tanda-tanda orang percaya, numpang tangan sakit, orang sakit sembuh. Amin. Sembuh gak? Sembuh. Gak ada yang bisa batalin. Tuhan mengatakan juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Perintahnya mengatakan tanda orang percaya menumpang tangan sembuh. Sembuh. Jangan mau dengerin khotbah-khotbah ngarang-ngarang. Di YouTube dipersulit banget kayaknya gitu. Sepertinya kayak seorang doang. Iya memang orang ada punya karunia kesembuhan. Kayak saya juga punya begitu. Tapi kita juga sebagai orang percaya punya tanda saudara, amin. Saudara mau jadi orang percaya enggak? Itu orang beriman. Iman kan muncul karena pendengaran Injil Kristus. Injil udah kita baca tuh firmannya, benar gak saudara? Ya klaim dong, Tuhan aku ini orang percaya Yesus itu Tuhan.
Engkau itu berkuasa menyembuhkan. Sakit apa? Pusing, diam, sembuh. Praktekin saudara, saya kadang-kadang begitu. Nyut-nyut, perintahkan dalam nama Yesus, diam, nyut-nyut. Diam tuh saudara. Lo praktekin aja. Siapa yang kepalanya nyut-nyut? Ada gak sekarang nyut-nyut? Nggak ada, kita mau praktekin nih. Coba, ada gak yang sakit atau apa di mana? Ada? Mana? Sudah, kalau saya lagi begini kuping saya ini loh. Kayak seperti anjing 99. Jangan kit gitu, jangan nyeretuk-nyeretuk begitu. Kita praktekkan. Tangan kanan. Saudara, tangan kanan di mana? Tadi yang sakit tadi kan angkat tangan. Tangan kanannya angkat. Gak usah malu-malu saudara, ini selesai. Jangan salahin saya ya. Emang Pak Edi kan cuma ngundang-ngundang doang, tapi Pak Edi mana tahu begini-beginian, ya kan Pak? Saya juga nggak tahu, tadi Tuhan suruh Roh Kudus bilang begitu, saya jalanin. Angkat tangan. Pokoknya yang ketinggalan salah sendiri. Gak urusan saya. Lo kalau sampai besok pulang dari sini masih sakit, salah sendiri. Dah. Taruh di mana sakitnya? Oke. Tutup mata supaya lebih konsen. Ini bukan praktek kedukunan. Udah, firman sudah saya sampaikan tadi. Udah ngomong sama Tuhan. Klaim, ngomong sama Tuhan. Terus fokus sampai ada rasakan. Rasakan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kau lihat anak-anakmu Tuhan. Mereka berhak Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, tanda-tanda orang percaya menumpangkan tangan untuk orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Firman-Mu berkata, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan, bukti dari segala yang tidak kita lihat. Tuhan, mereka mau sembuh. Mereka percaya. Iman muncul karena pendengaran akan Injil Kristus, Roma 10:17. Itu sebabnya Bapa di surga. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Udah saudara sembuh, amin. Nggak ada itu saudara, nggak ada. Jangan mau dibohong-bohongin. Kok Pak hebat? Ya memang Kristus kita hebat, amin. Kok dahsyat? Emang Kristus kita dahsyat. Terus mau apa? Enggak lah saudara, anak saya juga dokter, nggak merasa diambil Tuhan Yesus kok pekerjaannya, betul nggak? Saya waktu itu begini, enggak, saya kasih tahu begini supaya saudara jangan salah paham lagi. Saya pernah kayak waktu itu Pak Edi kayak serangan saraf atau apa, saya nggak tahu lah. Karena mungkin kebanyakan kerjaan ya, capek. Terus anak saya kan dokter yang Stefanus tuh. Saya bilang, Dek, Bang, ini Bapak nih kayaknya ada kelemahan nih. Coba video call lah. Sekarang enak tuh kan. Jadi dia periksa wajah saya. Oke, saya kasih ini obat. Jadi orang juga boleh juga dikasih obat, saudara, amin. Tapi bukan masalah obatnya, sembuhnya itu yang penting, oke? Nah, saya beli, itu kalau ke dokter saraf mungkin mahal kali ya. Singkat cerita, sembuh saya saudara, 2-3 hari sembuh. Terus saya bilangin, makasih ya Pak Dokter, saya panggil Pak Dokter. Dia bilang, bukan karena saya, itu karena Tuhan Bapak sembuh. Saya tuh hanya tahu ilmunya doang. Kalau Tuhan gak mau kasih sembuh, Bapak gak sembuh. Saya bangga saudara punya anak seperti itu. Saya bilang, udah berhasil kamu jadi anak Tuhan. Dia bilang, saya mau jadi murid Tuhan sejati. Pak, kalau saya melayani di perkampungan, di desa-desa, terus saya melayani Tuhan Yesus, saya mati boleh nggak? Bapak menyesal nggak? Bayangin waktu SMA tuh gangster tuh, ketua gangster di SMA negeri. Gangster tuh maksudnya ngumpulin anak supaya terorganisir lah. Tapi dia juara umum terus di SMA negeri, sampai masuk perguruan tinggi negeri itu kayak main-main buat dia saudara. Terima di mana-mana SBMPTN. Bukan SMPTN ya, kalau SMPTN tuh undangan, itu suka main-main tuh guru-guru, nilainya tuh suka di up tuh, sogok-sogok aja guru. Saya tahu lah saudara. Kalau dia SBMPTN, anak saya semua SBMPTN. Setiap SBMPTN dapat dulu. Terakhir dia ngambil kedokteran, Udayana. Dia bilang, yang sembuhin papa tuh Tuhan. Saya tahu ilmunya aja. Jadi sekarang juga firman Tuhan mengajarkan ke kita, tanda orang percaya, numpangkan tangan, engkau sembuh. Amin saudara, sudah sembuh.
Pak ulang lagi Pak, salah sendiri. Nggak ada momen, nggak 2 kali. Ya udah loh, pelit nih Pak Posmo, kok pelit, emang saya punya otoritas. Ya sudah, lanjut ayat yang lain pelajarannya. Ayat yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, saudara pernah nggak mengasihi seseorang? Apakah ibu kita, ayah kita, adik kita, sahabat kita? Bagaimana rasanya mengasihi? Ibu pernah nggak mengasihi? Bagaimana coba? Saya nggak tahu suasana hatinya gimana. Mesti dibuktiin loh. Saya tuh nggak terbiasa tuh khotbah-khotbah hamba Tuhan yang ngarang tuh apa? Motivator tuh. Coba bagaimana caranya ibu mengasihi? Apa yang ada di hati? Bahagia mengasihi? Sampai bagaimana? Sampai berkorban nggak? Ya kan? Harus. Kalau kita mengasihi seorang sampai berkorban, tadi kan kesaksian siapa yang Noval tuh? Sampai akhir hidup diurus. Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Terus Pak, istri nggak pernah mengasihi dong, cuma hormat doang, begini-begini doang. Kan gua kan perlu disayang juga, dielus-elus Pak. Ya enggak lah, tetap juga kasih juga. Jangan bilangin, Pak, ini gua nggak ada perintah loh Pak. Yang diperintah mah lu ngasihin gua. Lah, enggak, istri juga mengasihi suami, enggak ada ayatnya. Cuman hormat tunduk, udah gua mau ada hormat begini-begini melulu. Orang lagi sakit ini mah dibikin air minum kayak makan, enggak saya tunduk udah. Kalau tunduk itu namanya saudara lagi sakit diurusin suaminya men. Bandel habisnya Pak, suami saya dibilangin, aduh ibu mulutnya belum tobat. Ini masih bahasa lama ini. Ya bandel ya dikasihi, amin, supaya tobat, betul nggak? Kalau mengasihi itu saudara ada pengorbanan, amin. Unconditional love, lah bahasa Inggris keren banget kan. Kalau udah pakai bahasa jago udah orang Kristen, tapi begitu pelaksanaan nggak kuku ya, gitu kan? Saya mau tanya praktek Bu, ibu sudah pernah mengasihi bapak sampai gimana? Jangan tanyain dia, yang tanya ibu. Ntar dia pasti ngomongnya nggak bagus, nggak puas dia pasti. Udahlah saya juga begitu, udah nggak puas saudara. Nah gimana ibu? Ibu masih hidup, ibu masih seger bukan, masih bisa ngomelin kok. Nah, udah mengobarkan ini ya. Aduh enak banget ya punya. Tepuk tangan buat ibu ini. Makanya bapaknya sehat ya. Nah. Kalau suami yang gering berarti suami istri. Enggak juga lah. Oke. Siapa lagi? Bapak sudah mengasihi ibu sampai gimana? Pak siapa Pak? Punten. Hah? Pak Sam? Pak Samuel berarti? Hah? Pak Sen? Oh ya gimana Pak? Alah bentar Pak. Alah kita juga nggak tahu bentar Bapak udah ngebentak sama saya. Alah kita ngomong pelan-pelan kita ngomongnya. Alon-alon bentar, kita jangan dibentak Pak. Kita juga bisa teriak nih. Pelan-pelan bagaimana? Ya, Bu, berisik amat, ntar dulu. Ibu belum saya suruh ngomong. Makanya ibunya, bagaimana mau disayang? Ibu juga udah nyodok aja kok kamu tahu Maya. Ih, nyodok bayi mah. Ih, nanti dulu atuh mah, ibu belum. Bagaimana ini Pak Edi ya? Belum. Kita mah belum selesai ngomong udah ditengking saya. Gimana ibu dah? Kaget saya Bu. Untung gua gak penyakit jantung. Ntar dulu bohong ibu. Maaf ya Pak ya. Maaf. Ampunilah dia.
Apa yang dia perbuat. Ibu harus hormat sama suami. Tebol gitu atau ibu mata cicing wae. Hah? Bu. Tar dulu. Ntar dulu. Bapak juga berisik, tar dulu. Bapak ngomongnya bercabang. Jangan wakilin dia atau ngomong mak, saya udah belai-belai, udah jangan dulu. Tapi saya begini-begini Pak, halo. Ntar saya mau tanya dia. Saya udah belai-belai Pak, udah. Menang baik, menang. Bu, dibelai-belai atau diketok kepala ibu? Kan ada begini kan? Bandel banget sih gue bilangin dah. Itu mah gak ikhlas Pak. Atau apa begini? Lah gue nih mah terpaksa nih. Habis denger kot Bapak Pos mah gue belai-belai. Tapi sebenarnya hati kangen Pak, lain di bibir, lain di memang lidah tak bertulang, makanya dia marah. Bohong gitu, buset gue ditengki. Nah gimana? Lah Bu, sampai menua rambutku, amin kan? Aku tetap menggendong kau kata Tuhan, amin. Ibu gak boleh gitu. Lah iya, makasih Bu punya suami begini. Coba belai dah, coba dah gue mau lihat dah, belai dah. Cakep dikit cakep Bu. Nah. Coba ibu, dia pernah ada belai belum ibu? Lah, kacau belainya. Hampiran dia kena matanya, belainya slow dikit. Nah, coba ada suami istri mana di sini? Mana suami istri? Nah, Bapak ya. Coba sekarang suaminya coba membelai istri. Sini, gue mau lihat. Plok. Begitu. Lu di sorga nggak ada kesempatan lagi. Lu jangan menyesal di kuburan. Aduh, yang sebetulnya gue sih mau melok lu. Kenapa kok jadi bego begitu ya? Lagi gue hidup nggak melok lu, udah mati baru gue mau melok. Lah, mayit mau dipelok. Tinggalan kereta. Bapak suami istri. Coba saya mau lihat ibu. Coba belai suaminya. Coba. Plok. Coba plok. Bapak juga jangan terlalu kaku banget ah. Kaku banget dah, jelek banget dah kelihatannya dah. Begini-begini mah biasa sama teman Pak reunian. Jelek banget. Ya. Suami istri coba dah mesra dikit gitu. Pak Edi mesti dibikin tuh Pak acara pertemuan suami istri. Nah pakai lilin ya kan ngomong. Lah Pak kayaknya dunia banget gak? Lah seneng orang digituin, bener gak? Suami istri ajak makan, bener gak? Gak usah perlu di mall, di mana makan berdua harus ada. Atau namanya me time. Siapa tadi ketawa tuh? Kayaknya rindu banget kayaknya. Siapa tadi ketawa tuh? Siapa ketawa tadi? Mana? Ibu sama siapa? Udah berkeluarga? Mana? Suaminya mana Bu? Mana suaminya? Hah? Oh kerja. Oh ya udah. Siapa lagi suami istri di sini? Mumpung kesempatan nih. Jangan lu seumur-umur nggak pernah pelok-pelokan habis. Bener serius saya, jangan waktu pacaran doang. Siapa suami istri lagi? Ibu, bapak? Coba. Gue videoin begini. Nah. Viral dan gue. Nah. Dan sekarang ibu kenapa jadi? Ibu kenapa jadi melototin saya di blok bapak? Dah. Masa sih ibu di blok bapak begitu? Gak ada perasaan ibu. Aduh Bu, nikmatin. Amin. Haleluya saudara, itu namanya kasih. Kalau kita mengasihi Allah juga begitu saudara ya. Kalau kita lagi menyanyi, ku sembah kau Tuhan, amin. Kayak kita mengasihi, betul gak? Udah kaku sih saudara ya. Betapa menderitanya engkau menghadapi dunia ini. Aduh Tuhan Yesus. Emang berat banget sih saudara hidup dunia ini ya. Tapi jangan saudara, amin. Tuhan sanggup memulihkan kita, haleluya. Kasihilah Tuhan Yesus. Sama seperti juga engkau mengasihi sesamamu, amin. Siapa kita juga kadang-kadang mengasihi diri kita, benar gak?
Kita nggak mau Tuhan. Tapi juga pasangan kita, anak, adik, menantu, saudara, teman, sahabat. Kita harus mengasihi. Udah saudara, itu memang udah harga mati. Itu harga mati. Ayat 3. Lanjut. Tolong ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin saudara? Tidak berat. Sekarang saya mau tanya, kenapa kayak tadi kita praktekkan itu kayaknya berat dalam hidup kita? Mengasihi suami istri, membelai, yang mau beli apa? Saudara, kalau kita sensitif ya, sekarang siapa di sini yang masih membelikan sesuatu yang menyenangkan hati pasangannya? Coba angkat tangan. Misalnya suaminya atau istrinya senang karedok, masih dibeliin karedok gitu. Senang karedok dibeliin bakmi, aduh saudara. Dia makan tapi begini, ini Tuhan. Sampai kapan ku nantikan Tuhan? Nyatakan Tuhan mujizatmu. Ini kesenangan gua karedok, dia beli bakmi melulu. Coba siapa sampai hari ini masih membelikan apa yang menyenangkan hati pasangannya? Oke. Nah, ibu apa? Hah? Bakmi ayam. Bakmi ayam di mana? Bakmi ayam banyak. Pasar ya. Kenapa dia senang? Apa katanya? Apanya yang cocok? Begini, kan kalau bakmi kan orang masih bicara bakminya kenyal atau gede atau tipis. Apa aja kata? Apa dia ngomong? Kenyal, enak ya. Terus baksonya gimana? Apa dia ngomong? Pernah ngomong gimana? Persis. Paksi terbusnya enak katanya. Nah, tepuk tangan buat ibu ini. Ibu enak gak berbuat seperti itu? Benar gak? Mengasihi itu. Itu perintahnya sederhana, berat emang bu. Siapa yang pernah, enggak kita main jujur-jujur Anda sekarang, benar gak? Siapa yang berat membelikan sesuatu pasangannya atau anaknya atau ibunya? Enggak, kita kayak tadi Noval kan enak kita ngomongnya ya. Kita kan di dalam Tuhan tubuh Kristus ya. Nggak usah nih kita bukan mau salah benar. Ya kita bukan mau ngerumpi, kita mau belajar sekarang. Siapa yang berat? Kan perintah Tuhan apa tadi? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi di. Nah, membeli sesuatu kita praktekkan sederhana dulu lah. Gak usah mengorbankan. Tadi ibu ini keren banget nih. Suaminya bapak kita ini. Seluruh hidupku gue serahkan. Bagus deh bu, keren deh bu. Iya udah bu, tenang aja. Ibu kadang-kala gak yakin. Dia gak ngebocorin apa-apa. Dia gak main mata sama saya bu. Dia ini hamba Tuhan. Kalau dia bilang begini, berarti bohong. Nah, itu berarti dia bukan hamba Tuhan. Matanya bisa kelilipan dia. Tenang aja. Jangan bilangin, gimana sih Pak Posma gak yakin omongan gue ya. Oke, siapa yang berat membelikan sesuatu menyenangkan pasangannya ke anaknya atau orang tuanya sampai hari ini? Tadi kan perintahnya kan tidak berat. Antara lain contoh perintahnya mengasihi. Ya, siapa? Ada nggak? Nggak, kita fair-fairan aja. Misalnya begini, Pak, saya bukan nggak mau, tapi itu kan larangan Pak. Tapi pasangan saya keras banget mau minta beli makanan itu, padahal udah nggak boleh. Berat saya Pak ngasihnya Pak. Benar nggak? Pernah ada begitu nggak? Misalnya udah dilarang makan sesuatu karena mungkin keterbatasan kesehatan, betul nggak? Nah, ada nggak yang begitu? Ada? Ada nggak? Ini bohong. Ada, oke, gimana? Gimana? Terus? Suaranya pelan-pelan aja. Bapak jangan sambil ngomong pegang tangan itu ngemup namanya Pak. Saya ini pengacara. Oke. Nah. Ini peneguhan lagi. Oke, pelan-pelan. Gak apa-apa, kita belajar. Padahal, nah itu doyan. Terus akhirnya jadi bapak berat lah beli sekarang. Makanya. Oh. Tuh ibu udah seneng capek-capek nenteng. Nah,
Oke Bu, kenapa Bu? Pelan-pelan dulu, kita bukan salah bener ya kan? Oh, kagak disuruh dibeli. Nah terus, Ibu pernah beliin dia enggak? Jangan, pertanyaan saya, Ibu udah. Oh, senang. Coba pelokan lagi, gue mau lihat pelokan lagi. Coba pelokan lagi. Enggak, yang bener pelokannya jangan begitu, cakep dikit dah. Bu, Ibu pelok juga, coba. Ini bukan porno Bu, bener. Ini praktek perintah Tuhan, amin. Senang ya? Apa Bu, Pak dimasakinnya? Iya, apaan racun? Yang bener ngomongnya, apaan dimasakin? Hah? Iya, sayur apa? Senang dia. Pernah gak komentar dibilangin, lu mah begini melulu sayurnya. Lah kan uang lu kasih segini, berisik amat. Udah gua masakin, kalau enggak mau apa lo? Nah, gimana? Iya. Iya. Cakep tuh. Iya, cakep udah. Itu batu kompak bagus. Karena kalau laki-laki tuh belanja kan laki-laki, maaf ya ibu-ibu ya. Laki-laki kan pakai rasio. Dia belanja apa adanya, apa perlunya, bener gak? Kalau kita nih kan perempuan dia beliin semua, bener gak? Ntar ribut bilang, lah uang mana habis? Lah kan gua belanja, mata lu kalau belanja apa dah? Jangan dibeliin semua man, ntar busuk lah masak agak. Udah ribut aja lu tinggal makan doang. Ibu yang masak. Ya bagus lah, zaman sekarang memang mesti laki-laki yang belanja ya. Siapa laki-laki yang udah belanja? Bapak belanja gak? Bapak berarti gak tahu harga, bahaya. Bapak tibanya bilang begini, uang habis melulu. Istrinya bilangin lah kan tempe 2.000, bu. Zaman sekarang tempe 2.000, Yesus sudah datang. Makanya belanja bapak-bapak. Sayur kangkung, lah kayak sekarang saya kan cuma 1.000, buset 1.000. Itu mah zaman kapan sebelum reformasi? Bagaimana nih? Makanya harus saling mengasihi, amin. Perintahnya nggak berat saudara, ya jangan diberat-beratin, betul? Tinggal kita mau nggak? Karena kalau orang sudah mengasihi Allah, kan dikatakan firman apa? Bagaimana engkau mengasihi yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan aja? Oke, sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah ini serius nih, biar tahu nih saudara nih. Kita kasih pedes lombok hijau aja. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini namanya standar kekristenan. Yang tadi si ibu, Pak, Bu, ini tadi. Ini Bu dasarnya firman Tuhan tadi ibu nih. 1 Yohanes 3 ayat 16, tolong bantu baca. Anak muda dong, di atas ya anak muda. Ayo, supaya tahu orang Kristen itu apa. Orang yang sudah memiliki iman Kristen itu apa standarnya. Silakan 1 Yohanes 3 ayat 16. Bangkit berdiri, laki-laki atau perempuan, anak muda. Nah, ayo. Gimana nih? Wajib atau sunnah nih? Apa artinya wajib? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Lah Pak, kayak seperti yang di sono Pak Agama, enggak juga memang begitu. Wajib. Jadi saudara jangan mengasihi, jangan berbuat baik apabila orang berbuat baik. Baik itu pasangan kita, anak kita, menantu, mertua, teman, sahabat. Jangan saudara. Tuhan Yesus emang kita, sorry saya ambil minum. Kita waktu Yesus mengasihi kita dalam kondisi apa saudara? Waktu Yesus mati di kayu salib, lagi pada saat kita ngapain? Lagi berbuat dosa kan? Lagi bikin kesel kan? Tapi Yesus mah mati di kayu salib. Jadi kita pun juga lagi melakukan perintah Tuhan Yesus. Kelihatannya memang berat. Aduh Pak, saya diperlakukan tidak adil terus Pak. Saya udah berbuat baik, masalah melulu. Saudara jangan nyerah. Bahkan dikatakan wajib menyerahkan nyawamu buat saudaramu. Amin saudara. Baru cuman duit, cian berapa dah. Benar gak? Tenaga.
Kemarin ada jemaat saya Bu Odi melayani orang Buddha, Bu Neng namanya. Seminggu lalu, 2 minggu lalu saya bilang, kamu jangan pernah berhenti layani. Kemarin dapat kabar gak ikut doa, Pak Bu Nengnya udah gak bisa bangun. Udah doain, kamu udah layani pelayan akhir, singkat cerita meninggal. Tapi dia bilang, Pak akhirnya dikubur dengan cara Buddha. Terus kamu udah layani belum? Sudah Pak, pelayanan akhir. Ya sudah. Kadang dia bilang dia harus kasih sayur, makanan dapat dibawa karena anaknya gak ngurusin. Gak ada masalah, saya bilang kamu belum nyerahin nyawa kamu kok. Ini wajib saudara. Ini perintah Tuhan Yesus, amin. Jadi kalau orang yang lahir dari Allah, mengasihi Allah, orang yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan itu melakukan perintahnya. Bahkan menyerahkan nyawanya sampai menyerahkan nyawanya. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus menderita di kayu salib mengorbankan dirinya, itu kewajibannya lagi bukan mengatakan lah kok timbal balik sih Tuhan Yesus. Enggak. Karena bukan rasa ya, karakter pengorbanan Yesus itu dikatakan apa? Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus yang hidup dalamku, amin. Kalau Yesus hidup dalam kita maka karakter mengorbankan diri itu pasti ada, amin saudara. Nah orang yang tidak bisa begini pasti imannya termee-mee. Pasti imannya termee-mee. Itu makanya beda iman Kristen. Beda. Kalau iman di luar Kristen hitung-hitungan saudara. Nyawa lagi. Duit juga gue hitung dulu. Saya berharap pulang kita dari sini pagi hari ini saudara. Kita mengalami pemulihan, amin. Mengalami pembaharuan. Coba taruh di dada kita semua, masing-masing. Tuhan Yesus, mulai hari ini dengan pertolongan Roh Kudus, aku menjadi orang Kristen yang beriman. Tolong aku Tuhan, tolong aku Roh Kudus, hibur aku, kuatkan aku, teguhkan aku, melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Aku sanggup melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu saudara. Ya, kita harus benar-benar percaya, yakin. Berarti saya harus stop ya, Pak. Harus stop berarti udah datang ke sini kan. Baik saudara. Saya tadi mau angkat pujian tadi itu.